Terkait Laura Mezani, anaknya dari Nikita Mirzani. Gimana ini menurut Abang sebagai praktisi hukum? Ya, jadi ini kan sebenarnya perkara yang berbeda ya. Tetapi ini awalnya ya tentunya dari perkara dari pelaporan saudara Nikita Mirzani kan mengenai anaknya ya, tetapi ternyata proses ini kan sedang berlangsung ya, bahkan sudah terbit SPDP yang akhirnya proses ini kan berlanjut ya, tentunya kan menunggu proses hukum di Polres Jakarta Selatan. Tetapi ternyata ya saat pemeriksaan kesehatan rutin anaknya Nikita Mirzani, saudara LM gitu kan, dia izin ke toilet, tetapi ternyata dia bisa punya peluang ya untuk melarikan diri ya, yang ternyata saudara LM ini mendatangi kantor ya dari PH terlapor ya, yang informasinya ternyata itu menyampaikan beberapa hal-hal yang sifatnya keterangan-keterangan yang akhirnya tetapi PH terlapor kan menyerahkan kembali ke Polres Jakarta Selatan ya. Itu kan ada hal yang patut ya dan benar ya, karena memang seharusnya dikembalikan kepada instansi yang terkait ya. Setelah itu ternyata ada perselisihan ya, di perjalanan itu ada perselisihannya yang akhirnya ya saudara Nikita Mirzani bertemu dengan pihak terlapor gitu kan, di situasi yang mungkin sangat tidak baik ya, karena ada informasi yang mungkin satu sama lain memiliki informasi yang terjadi, akhirnya perseteruan, penganiayaan dan pengeroyokan kan seperti itu. Nah, akhirnya kedua belah pihak ini melakukan pelaporan demikian. Yang satu buat pelaporan juga penganiayaan dan pengeroyokan pasal 170, 351 Jungto, yang satu pun demikian. Nah, ini cerita yang lain ya, ini perkara hukum yang lain. Tapi ini kan awal muasalnya dari perkara yang memang ini sedang berlangsung proses di Polres Jakarta Selatan. Bang, tapi langkah Bang Rasman ke Polres Selatan sudah tepatkah? Karena ada yang bilang harusnya kalau udah anak di bawah umur harusnya dibawa ke perlindungan anak, bukan ke Polres. Gimana menurut Bang? Ya sekarang gini, bukan masalah pelindungan anak dan sebagainya, karena mungkin komunikasi di antara para pihak ini juga kan harus dipastikan dulu siapa ini, di mana ditaruhnya. Mungkin pihak pelapor juga nggak tahu ditaruhnya di mana rumah amannya, kan begitu ya. Yang tahunya dia di Polres Jakarta Selatan, dia mungkin menghubungi penyidik Polres Jakarta Selatan, PPA, ini saya ada LM ternyata di sini yang harus kami serahkan, bagaimana? Udah Pak, bisa kan serahkan ke Polres Jakarta Selatan ya, biar kami nanti yang mengantarkan ke pihak rumah aman gitu ya, atau rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dan ini saya pikir dalam konteks etik dan aturan hukum itu sudah tepat ya, menyerahkannya sudah tepat. Lain hal ternyata ada perseteruan lain hal ada perbuatan lain yang akhirnya menjadi rame lagi nih, bukan pada esensi perkara hukum LM ini ya mengenai korban, tetapi ini lebih kepada tambahan-tambahan perkara hukum di antara mereka. Nah, ini yang perlu kita harus concern ke sana. Bang, tapi menurut Abang sendiri, Laura sudah tepatkah mengunjungi Rasman tapi tidak ke ibunya, itu ibu kandungnya sendiri? Karena dia bilang sendiri karena dia nggak pernah dikunjungin selama 5 bulan di Sevos, dan juga tempat Sevos tersebut banyakan penderita ODGJ, terus mama penderita HIV, terus dan lain sebagainya. Makanya dia bikin dia nggak betah, dan akhirnya video call dengan Bang Rasman minta perlindungan. Menurut Abang gimana? Begini Mas, keterangan LM dalam hal ini apakah ini keterangan fakta? Kan ada pihak instansi yang terkait. Kalau ternyata ini keterangannya tidak seperti itu, ini kan juga hati-hati Mas ya, jangan centang-perentang harus diterima sebagai informasi yang valid. Salah juga kita menilai itu. Saran saya tuh kita menahan diri dari keterangan-keterangan yang ada, yang mengklarifikasi dulu ke semua pihak. Kan ini belum tentu keterangan itu benar, ya kan? Bahkan mohon maaf, kita juga kan dengar keterangan di berita media ramai bahwasanya LM memberikan pengakuan kepada pihak-pihak pelapor. Ini kan sudah salah etik Mas. Ini nggak sesuai, ini nggak boleh. Ada apa ini? Pengakuannya LM tadi, apakah sama dengan pengakuan dia di BAP? Kalau beda, nggak ada artinya juga Mas, karena pengakuan itu betul memang satu alat bukti, tetapi kan ada unsur alat bukti lainnya yang harus dilengkapi menjadi unsur pidana ini terpenuhi. Kan pengakuan LM itu belum tentu saja pengakuan LM itu benar, valid dan sahih. Apakah sama dengan BAP? Ya, selama ini yang memang sudah proses gitu loh, sedang berlangsung proses perkara hukumnya. Seharusnya ini tidak terjadi Mas. Ini evaluasi review yang pertama adalah evaluasi review pihak instansi terkait.
kenapa bisa korban itu lolos melarikan diri? Ada apa? Ini kan harus kita tarik ke belakang. Bagaimana proses pengamanannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kegiatan aktivitasnya, bagaimana pendampingan dengan psikolog, psikiater, dokter, ya, tim unit perempuan, ya, komunikasi di sana bagaimana, koordinasi mereka di sana bagaimana. Kan seharusnya itu dulu. Kita tarik review ke belakang, bagaimana proses pengamanan di sana. Ini juga harus evaluasi loh. Ini otokritik nih kepada unit terkait gitu loh, untuk memastikan jangan sampai ini terjadi. Yang kedua, ada apa LM tidak menghubungi ibundanya? Kan begitu. Apakah ada campur tangan di antara peristiwa dia mau melarikan diri, itu ada peristiwa nggak komunikasi dengan pihak lain? Tidak ada pihak keluarga. Kan yang normal B-nya gitu kan, itu kan dia menghubungi keluarga. Apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi? Nah, ini juga harus kita periksa, harus kita pastikan, harus kita buktikan juga. Yang mungkin itu kan versi sebelah dari pihak-pihak terlapor, tapi kan dari pihak saudara Nikita Mirzani kan tidak seperti itu, ya. Yang intinya ada pengaruh, ada apa namanya komunikasi yang tidak diinginkan, yang akhirnya keluar dari track yang ada. Ini kan kita juga harus memastikan kedua belah pihak ini benar fakta-faktanya mana gitu loh. Makanya yang akhirnya mereka melakukan proses pelaporan di masing-masing pihak. Itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Bang, terakhir terkait Laura ingin menjadikan Rasman sebagai ayah angkat, gimana Bang? Jadi begini Mas, ini juga saya pikir keliru. Definisi adopsi itu Mas, itu ada definisi undang-undangnya. Ya, adopsi itu tidak mudah di Indonesia dan di dunia. Ada proses hukum yang harus dilalui. Satu, pengajuan permohonan kepada Kementerian Sosial. Di situ ada asesmen Mas. Itu nggak gampang. Apalagi mohon maaf, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih mampu secara ekonomi lahir dan batin. Apa dasar alasan untuk bisa diadopsi? Kedua, nanti terakhir ujungnya Mas, rekom dari Menteri Sosial itu wajib dimasukkan dalam permohonan penetapan pengadilan. Ini kan panjang, makanya bahasa definisi adopsi ini, kata ini saya pikir nggak tepat tadi disampaikan. Seharusnya ya kami siap untuk merawat, misalkan kan, membimbing, misalkan menghidupi, misalkan sebagai seakan-akan sebagai anak. Ini saya pikir kalimat yang sangat tepat. Tapi kalau bahasa adopsi itu Mas, itu ada adopsi itu kalimat konsekuensi hukum, ya, dan itu tidak sembarangan gitu loh. Saya pikir ini adalah emosi, saya pikir ini adalah reaksi yang langsung seketika, ya. Semoga proses ini bisa LM semakin lebih dewasa, karena kan ini menjelang usia yang sudah mulai dikatakan tidak lagi kategori anak Mas, ya. Biarkan proses ini, hukum ini berlaku seperti apa nanti ke depannya.